Oke, berjumpa lagi dengan saya Heron Lana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang function untuk PHP tutorial ini. Oke, jadi function itu ada macam-macam. Yang pertama adalah yang didefinisikan oleh user, kemudian function argument, kemudian function yang mengembalikan value. Function argument ini yang nggak ada value-nya, maksudnya dia nggak balikin value, jadi value-nya itu null kayak gitu. Null maksudnya ini null itu artinya nggak ada, maksudnya emang nggak ada dalam tanda kutip. Oke, terus habis itu variable function itu yang kayak gini, fungsi yang dia butuh variabel. Bedanya sama yang ini juga termasuk function variabel. Terus habis itu internal built-in function, jadi ini adalah function yang memang udah di PHP itu emang udah ada gitu, kita nggak usah bikin pun udah dibikin sama PHP-nya gitu. Jadi ini termasuk bagian dari fitur. Kemudian anonymous function yang gimana ya, apa namanya, yang nggak ada namanya kayak gitu. Jadi langsung di ini, langsung dieksekusi. Jadi ini nggak ada namanya, langsung dimasukkan ke apa namanya, ke variabel gitu. Jadinya variabel di assignment. Ini namanya assignment sama dengan function. Nah itu tanpa nama, jadinya function itu juga bisa dimasukkan tanpa nama langsung ke variabel gitu. Jadi nilai kembalinya itu ya ini di dalam ini. Itu kita akan jelasin dari function yang pertama. Jadinya dari yang ini aja dah, dari internal built-in function juga ya, internal built-in function ya, function yang apa namanya sudah dibikin sama PHP-nya. Itu merupakan dari fitur PHP. Jadi misalnya kalau kita tahu ya di MySQL itu ada MySQL Connect, ada yang sering kita gunakan itu Vardam dan yang lain-lain kayak gitu ya. Misalnya apa ya, strlen untuk ini untuk menghitung jumlah ini panjang string gitu. Ini udah dibikin sama PHP, udah emang ada gitu. Jadi kita tinggal pakai aja, cara pakainya gampang. Jadi function itu cara pakainya tinggal ditulis nama functionnya, misalnya function apa gitu, terus tinggal dipakai gitu. Ini function itu ciri-cirinya dia nggak pakai apa namanya $, kemudian di belakangnya ada ini kurung buka kurung tutup. Ciri-cirinya function itu gitu. Terus pertanyaannya, kalau for ini function bukan ya? For itu bukan function ya, jadi dia kontrol, dia termasuk kontrol dari ini, dari PHP-nya gitu. Oke, langsung aja deh kita sikat, kita praktekin ya. Dari nyata aku rasa cukup. Kita bikin divar www tutorial function. Sorry, saya di luar. Oke. Gimana sih tutorial function PHP. Oke, function yang sudah didefinisikan sama PHP, gampang aja sih. Jadi function yang udah didefinisikan oleh PHP itu misalnya yang gampang aja ya, strlen gitu kan, panjang string strlen. Jadi dia ngitung panjang stringnya. Ini stringnya ada berapa panjang, dia akan hitung kayak gitu caranya ya. Coba kita keluarin, kita
gitu, dia langsung ngeluarin aja gitu. Kita nggak tahu ini dari mana, algoritmanya gimana, karena ini udah dikerjain sama PHP, maksudnya kayak dibuat sama PHP gitu. Oke. Terus habis itu kita akan jelasin bedanya function. Ini langsung aja kita masuk ke function yang dibikin sendiri gitu, user define. Jadinya function yang didefinisikan sama user. Jadi kita mau bikin function ya. Misalnya kita mau bikin function lingkaran kan. Function luas lingkaran. Tapi baiknya sebelum kita lanjut, kayaknya perlu deh saya jelasin function itu apa sih, gitu ya. Repot kan kalau belum tahu. Jadi function itu digunakan untuk meringkas kode. Jadinya kode yang panjang itu kita ringkas biar jadi kecil gitu. Misalnya kita cari komen-komenan orang-orang ya. Ini dia misalnya, ini dia punya kode panjangnya segini, dia kasih di function kayak gini kan. Nah nanti dia ketika pengen ini pengen hasil yang seperti proses yang ada di sini, dia tinggal panggil aja nih format string gitu, terus dimasukin stringnya, udah jadi selesai gitu kan. Terus jadi fungsinya sebenarnya mirip dengan function di matematika ya. Jadi function itu mathematics function. Di matematika sama fungsinya untuk meringkas penulisan. Jadi intinya function itu ada input di sini, kemudian diproses, output, ya kan? Kita lihat ada inputnya, diproses, returnnya, outputnya. Tapi di dalam PHP ini kadang ada function yang cuman dia isinya proses aja gitu, nggak ada keluarannya, nggak ada masukannya. Ada juga yang ada masukannya, diproses tapi dia nggak butuh keluaran. Ada yang langsung diproses keluaran tapi nggak pakai masukan kayak gitu ya. Ini function. Contohnya untuk yang di dunia nyata di matematika itu yang kayak gini nih. Nah, ini function, jadinya masukannya x nya diproses, nanti keluarannya berarti misalnya kalau mau panggil F6 berarti nanti F6 itu sama dengan hasil pemrosesan dari x dari 6 kuadrat dikurangi 5 dikali 6 ditambah 6 diakar gitu, jadinya udah masuk keluar gitu kan hasilnya gitu. Jadi kita nggak perlu nulis akar x kuadrat min 5x terus 6 lagi gitu. Oke. Jadi kita tinggal panggil aja fx. Ini juga sama functionnya di PHP juga sama kayak gitu. Oke. Contohnya lingkaran, kita bikin sederhana aja. Lingkaran itu ada R, jari-jari kan R, terus dikali R lagi dikali pi itu 2/7. Oke, jadinya hasil, terus di return hasil. Ini function, jadinya ini ya, jelasin ini. Ada input R, ada proses, ini kan, ada output hasil. Oke. Jadi function itu kayak gitu, ada inputnya, prosesnya, ada returnnya. Tapi ini function yang komplit ya. Tapi ada juga function yang kayak tadi aku udah jelasin, yang dia functionnya berupa argumen. Jadinya dia function yang nggak butuhin ini, yang nggak butuhin keluaran. Jadi misalnya function yang nggak butuhin keluaran tuh kayak ini MySQL query, dia nggak butuh keluaran sebenarnya, tapi walaupun ada keluarannya ini dia nggak butuh gitu kan. Cuman ini keluarannya true atau false. Tapi kalau function yang argumen itu sama sekali ini nggak ada keluaran, jadi keluarannya emang bener-bener nol kayak gitu.
kayak gini ya. Coba function argumen ya, coba luas lingkaran 10. Coba berapa hasilnya? 1440 ya kayaknya. Tutorial function 6. Jadi apa namanya, dia bisa langsung proses ya gitu kan. Oh sini udah nggak pakai echo gitu. Kita nggak pakai echo dia langsung keluar ya, karena ini udah ini kan, maksudnya udah di echo di dalam functionnya. Tapi coba kita cek sebenarnya functionnya itu berupa ini nggak sih, berupa expression nggak sih, maksudnya dia menghasilkan nilai nggak sih kayak Vardam ya. No, nah jadi function ini ternyata dia nggak ada expressionnya. Ini keluar 2 kali karena yang pertama keluar karena dipanggil yang ini, kedua dipanggil yang ini. Cuman kalau di Vardam dia null kayak gitu. Beda halnya kalau kita pakai return, dia mengembalikan hasilnya dikembalikan daripada function yang plus lingkaran ini tadi itu kan float ya, jelas kan ya, jadi float ya, dapat 66 poin misalnya. Float 314 luasnya 314 gitu. Tapi kalau di echo sendirian dia bisa nggak keluar, bisa juga kan? Tapi kalau cuman kayak gini tok nggak keluar meskipun dia ekspresinya ada nilainya gitu ya. Jadi function itu ya aku udah jelasin. Kalau yang ini tadi namanya function apa yo, ada apa dia function argumen tadi yang nggak ada ini function yang returning values, jadi dia function yang ngembaliin values gitu. Terus dia juga termasuk function variabel, jadinya dia function yang pakai variabel di dalamnya, yang dia minta variabel. Terus dia juga dia nggak termasuk ini tapi habis itu function itu ada yang ini anonymous function, jadinya function yang langsung jadi hasil dimasukin di assignment ke ini. Misalnya nih ya, functionnya aku nggak pakai langsung, namanya luas lingkaran ini aku masukin ke ini apa namanya, ke variabel. Ini bisa juga dipanggil echo gitu ya. 7154 jadi hasilnya nanti. Ini bisa juga. Sorry. Jadi function anonymous ini ya langsung ya, jadinya dia nggak bisa ngembaliin. Sorry. Dia harus langsung. Dia termasuk ini apa function yang argumen. Bentar, tak baca dulu. HP ku versi berapa nih? Gak bisa. Oh, nggak bisa. Udah lah, kita memang harus pakainya itu kan, nggak tahu lah ya, coba aja ternyata terbang. Mungkin beda versi PHP nya ya, jadi dia nggak mau. Oke, jadi intinya kayak gitu. Ini function-function yang baru intinya.
darat ini berarti yang function animos belum bisa dijalani ya. Harus pakai nama. Oke. Pakainya return. Itu jadi ini termasuk function yang return, bukan argumen. User returning value gitu. Terus apa gunanya functionnya itu tadi? Makanya aku bilang biar bisa diulang-ulang gitu kan. Misalnya 10 jadi 9, jadi 8, jadi 1 juta, jangan di 77 gitu kan. Eco biar dia turun ke bawah, tak kasih DR karena kelompok. Oke, run. What's happening? Error ya. Kurang key. Gitu ya, bisa dipanggil berulang kali. Sekarang bayangin, ini karena ini cuma kecil ya. Sekarang bayangin kalau yang ini kode yang segini banyak, kita kalau mau ngulang-ngulang gimana? Ayo, kan susah. Makanya ini harusnya kita bikin function gitu ya. Berarti kita bisa ganti-ganti itu bosnya. Function seleksi huruf dan karakter gitu kan. Dia masukannya berupa apa namanya, string yang mau diseleksi. Kita rapiin biar bentuknya rapi. Gitu ya. Ini F punya ini function ini. Ini jadi return. Gitu ya. Jadi sekarang kita kalau mau seleksi karakter gampang, tinggal seleksi karakter terus dipanggil kayak gini aja, masukin kalimat kita misalnya yang aneh-aneh gitu. Aku adalah seorang kapiten. Coba langsung jadi kan dia. Kita mau panggil lagi pakai kata yang lain, kita nggak perlu nulis lagi. Maksudnya kita nggak perlu nulis codingnya segini banyak lagi gitu loh, gitu ya. Kita kasih tanda-tanda yang aneh-aneh. Ini aplikasi untuk melarang orang alay gitu ya. Oke, ini jadi bersih dia emang gitu ya. Nah, itulah array function beserta penggunaannya, beserta pengertiannya komplit ya, function matematika segala macam. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di tutorial saya yang berikutnya.